Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita saudara. Hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Agustus. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita dan akan terus menolong dan memberkati kita. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur karena Kau telah selamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur karena Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan. Mari umat Tuhan kita menyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, lebih dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dari yang telah kami minta Tuhan, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama kita katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadi
jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita katakan bersama-sama, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidup kami. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami berarti. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Dan sekali lagi, Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Kau selamatkan kami. Kami bersyukur Kau ampuni segala kesalahan kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya kebaikan, untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, semuanya Kau sediakan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Kau jadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau jadikan kami jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah kami.
Engkau Bapa kami yang setia. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Tidak dapat terselami segala pikiran-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup kami lebih indah Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi sama-sama katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihi. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih berarti. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang layak menerima segala kemuliaan, pujian, syukur, hormat hanya bagi nama. Benar Tuhan, jiwa kami selalu memuji Engkau. Kami tidak melupakan kebaikan-Mu, karena Engkau telah mengampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Engkau telah menebus kami dari lubang kubur. Engkau yang telah menyembuhkan segala penyakit kami. Engkau yang telah memahkotai kami dengan kasih setia dan rahmat, sehingga kekuatan kami seperti pada burung Raja Wali. Kami bersyukur Engkau menjadikan hidup kami berarti Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Engkau berikan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada dapat Tuhan kata-kata yang lebih mengungkapkan betapa Engkau sangat baik. Engkau sangat luar biasa. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan lebih dari apapun. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah Kau berkenan atas ibadah kami Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami mau menyembah Tuhan.
Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Diberkatilah Engkau Tuhan melalui pujian kami. Haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Setiap kita mengingat kebaikan Tuhan, saudaraku, tidak cukup kata-kata untuk melukiskan betapa Tuhan sangat baik, saudaraku. Dan biarlah kiranya melalui nyanyian kita boleh mengatakan, menyatakan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Kan kami angkat suara terhebat. Mari kita memuji Tuhan. Biarlah kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Bagiku segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di depanmu. Selalu mataku kan memandangmu, selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami akan sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, saat ku melihat semuanya, saat ku melihat semua yang Kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun lenyap di depanmu. Selalu mataku kan memandangmu, selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan, ya kan kami angkat sorak terhebat. Kan kami angkat, amin, sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Dengan terangkat, dunia bergema menyatakan. Jemaat saja katakan, kan kami angkat, kan kami angkat. Suara saudara yang terbaik untuk Tuhan, Dia layak menerimanya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Amin. Menyatakan, sekali lagi sama-sama katakan, kan kami angkat, kan kami angkat sorak terhebat bahwa Kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema
Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita yang hebat, amin saudara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin saudara. Amin. Sebab Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan kasih Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Allah sanggup. Haleluya. Sama-sama kita katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak ber. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dulu, sekarang, sekali lagi, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua Kau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Dan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah. Sekali lagi katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak
pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat ku tanggung, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Amin Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Sekali lagi umat Tuhan nyanyikan pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia memenuhi kebutuhan kami, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, Yesusku tak pernah. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kuat. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Oh, segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Kau penolong kami yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Kami percaya, kami percaya Tuhan akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, Engkau sungguh baik, Engkau setia bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau sungguh baik. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan
Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau yang Allah yang selalu setia kepada kami Tuhan. Di dalam senang, di dalam duka, Engkau tetap setia bagi kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, Engkau juga tetap setia bagi kami. Dan ajarilah kami juga tetap setia. Dan kami suka Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, berkati kami semuanya, agar setiap perkataan Tuhan, semua Tuhan oleh karena pengurapan daripada-Mu. Kami bersyukur Bapa, semuanya kami diberkati pada pagi hari ini, baik lewat penyembahan kami, dan sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, seperti Maria Bapa mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan Tuhan sepenuhnya pemberitaan firman pada pagi hari ini di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku. Apakah saudara bersuka cita? Hari ini saudaraku ya, saya diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Karena Pak Pendeta lagi melayani ke luar kota, jadi saya diberikan kesempatan. Puji nama Tuhan, hari ini topik firman Tuhan tentang memberi dan menerima. Perikopnya di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 23. Kita baca dulu saudaraku ya di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 20 saudaraku ya. Kita lihat di layar. Kita mulai membaca dua ya. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga dari orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada seorang pun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun aku telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah berian itu, melainkan buah yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang diperlukan padamu. Malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dari pembacaan ini, saudaraku, kita tahu bahwa ini surat kiriman Paulus kepada sidang di Filipi, saudaraku ya. Kita tahu bahwa Paulus ini sebagai pemberita Injil di daerah saudaraku ya, sekarang bisa dikatakan Eropa, saudaraku, sampai juga ke Asia. Kita tahu bahwa Paulus ini di dalam penjara menulis surat kepada sidang di Filipi. Sidang di Filipi ini, saudaraku ya, suka dalam hal memberi, apalagi di dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kita tahu Epaphroditus diutus oleh karena semangatnya mereka untuk memberi bantuan kepada Paulus, saudaraku ya. Jadi di sini ada pihak pertama dan pihak kedua yang memberi dan menerima. Pihak pertama yaitu jemaat Filipi. Memberi kepada Paulus ini sangat berguna dan mendatangkan akibat-akibat atau efek-efek positif bagi Paulus. Kita tahu saudaraku ya bahwa Paulus ini memberi
Jemaat Filipi memberi dengan tulus, saudaraku. Kemarin kami bercakap-cakap dengan anak Tuhan yang lain bahwa di bawah orang miskin itu namanya papa. Jadi jemaat di Filipi ini hampir demikian, saudaraku. Dia memberi di dalam kekurangannya. Sama seperti janda yang ada di dalam Matius atau di dalam Lukas, saudaraku ya. Kita baca dulu, saudaraku, di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Kita tampilkan di layar, saudaraku. Oke, kita baca. Atau saya bacakan, saudaraku ya. Di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan. Ketika Yesus mengangkat mukanya dan melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, ia melihat juga seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang itu. Sebab mereka memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dengan kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi dari sini kita lihat bahwa jemaat di Filipi ini sangatlah miskin. Tapi dia sangat menyokong pekerjaan Tuhan di Roma, saudaraku ya, di penjara. Bahkan Paulus ini sempat, saudaraku ya, memuji jemaat Filipi ini, saudaraku. Dari periko yang kita baca di dalam Filipi 4 tadi bahwa ada 2 hal, saudaraku ya. Paulus bisa menyesuaikan diri di dalam kesusahan. Begitu juga kita, saudaraku, kita harus juga bisa menyesuaikan diri di dalam kesengsaraan, saudaraku. Jadi Paulus ini, saudaraku ya, dipakai Tuhan untuk membangun kerajaan sorga di seluruh Asia dan juga daerah Eropa, saudaraku. Jadi kita tahu bahwa Paulus ini memang latar belakangnya adalah dia seorang imam, seorang, saudaraku ya, terkemuka. Jadi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa oleh karena latar belakangnya, saudaraku. Tapi diputarbalikkan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara menyimak daripada firman Tuhan hari ini. Karena baru ini saya menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, agak sedikit grogi. Oke, saya lanjutkan, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, Paulus ini menyesuaikan diri di dalam berkat Tuhan, di dalam kesejahteraan. Makanya dikatakan ayat yang ke-15 itu ya, kalau nggak salah, saudaraku ya. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Berarti Paulus ini pernah mengalami kekurangan dan pernah mengalami kelimpahan. Jadi kalau kita pada saat mengalami kekurangan, jangan bersungut-sungut, saudaraku. Atau selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan sekeliling kita. Tetapi kita tetap bersandar kepada Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, bahwa Paulus ini pernah mengalami kelimpahan. Dikatakan tadi, jadi dia tidak pernah, saudaraku ya, melupakan segala kebaikan Tuhan itu. Jadi biarlah kita semua di tempat ini, hari ini, topik firman Tuhan tentang memberi ini menjadi rema bagi kita semuanya. Supaya kita tahu mau panggilan Tuhan apa yang di dalam hati hidup kita ini sebetulnya, saudaraku ya. Jadi, saudaraku, selanjutnya kita tahu bahwa firman Tuhan untuk jemaat di Filipi ini sangatlah luar biasa, saudaraku. Jadi Paulus sangat memuji jemaat Filipi ini
Demikian juga kita, Tuhan memuji segala pemberian kita. Karena segala pemberian kita itu adalah saudaraku, berharga, menjadi pahala bagi kita. Kita memberi bukan karena supaya kita diselamatkan Tuhan, tapi kita memberi oleh karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Jadi jangan salah motivasi kita, saudaraku ya. Kalau dulu kita berilah maka kamu diberi. Tidak demikian lagi, saudaraku. Kita memberi oleh karena kita sudah diberkati Tuhan atau sudah diselamatkan Tuhan. Sekalipun kita masih di dalam kekurangan. Jemaat Filipi ini menyukuri keselamatan yang dia beri kepada dia, saudaraku, bahwa dia sudah diselamatkan Tuhan dan dia bisa memberi kepada Paulus. Paulus ini adalah hamba Tuhan, saudaraku. Berarti pada saat itu bahwa Paulus ini dipakai Tuhan untuk memperluas kerajaan sorga. Di dalam Keluaran juga, saudaraku, mengatakan bahwa pada saat itu bangsa Israel memberi kepada Tuhan dengan segala hal, saudaraku. Ada yang memberi anting-anting, ada yang memberi saudaraku ya persembahan yang lain, tetapi semuanya untuk pekerjaan Tuhan dan pembangunan bait Allah, saudaraku. Jadi Epafroditus ini adalah, saudaraku ya, kawan sekerja daripada Paulus. Jadi Paulus dan Silas dipenjara di Roma, saudaraku, oleh karena pemberitaan Injil. Oleh karena saudaraku yang memperluas kerajaan sorga. Selanjutnya, saudaraku, saya bacakan di dalam Keluaran 29 ayat 18. Kemudian haruslah kamu bakar seluruh domba. Kita buka, saudaraku ya, kita. Haruslah kamu bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran untuk persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, saudaraku, yang memberikan persembahan kepada rumah Tuhan. Begitu juga kita memberi kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan mengelola uang itu untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita memberi kepada gereja, jangan sekali-kali kita menimbang-nimbang atau supaya aku memberi, supaya aku diberi. Kalau aku beri 100.000, Tuhan berilah 10 juta, 100 kali lipat. Tidak demikian, saudaraku. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan bahwa berilah dengan tulus dan ikhlas. Jemaat Korintus memberi dengan tulus dan ikhlas. Sama seperti jemaat Filipi. Jadi kita kalau memberi kepada Tuhan, jangan mengharapkan langsung imbalan daripada Tuhan. Tapi kita memberi dengan tulus. Itu lebih berharga daripada selalu kita menuntut dan mengingat-ingat segala persembahan kita. Jadi kalau kita memberi kepada Tuhan, itu merupakan kerelaan hati kita kepada Tuhan. Apalagi, saudaraku ya, kita mau membangun rumah Tuhan atau membeli tapak sudah ada, saudaraku. Jadi, saudaraku, pengorbanan kita itu dihitung Tuhan ya, saudaraku. Tapi jangan jadi pikiran kita selalu maunya diberkati Tuhan. Soalnya berkat itu, saudaraku ya, kapanpun Tuhan berikan kepada kita. Karena kita memberi bukan kepada manusia, saudaraku. Tuhan yang memiliki dunia ini, Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang memiliki segala yang ada di muka bumi ini untuk kemuliaan kita, untuk kebutuhan kita, saudaraku. Maka Tuhan tidak memberi berkat kepada kita. Tidak, saudaraku. Tuhan tidak gagal. Seperti pujian tadi mengatakan, dalam segala hal Tuhan selalu setia kepada kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kembali kita baca di dalam firman Tuhan, saudaraku, biarlah kita kaya akan firman Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus 11 ayat 9. Di sini dikatakan bahwa, dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia
Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Berarti Paulus ini tidak mau merepotkan jemaat di Filipi, saudaraku, dan di Korintus. Kita juga demikian, saudaraku. Kita tidak bisa merepotkan hamba Tuhan. Tapi selalu, saudaraku, ya kita bersyukur oleh ibu dan juga bapak ini, saudaraku. Dalam segala hal kita selalu saudaraku ya, dikop-kop, dilindungi, diperhatikan. Contohnya, saudaraku, kalau sakit, jam berapapun mereka mau datang. Jadi sebetulnya kita memberi itu, saudaraku ya, hal yang wajar sebetulnya, saudaraku. Dibanding pengorbanan mereka dalam tiap-tiap hari, mereka tanpa kita sadari, saudaraku, mereka berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka berdoa dalam tiap hari bagi kita, saudaraku. Jadi kalau kita agak-agak bandel sedikit, saudaraku ya, hari ini saudara ingatlah itu, saudaraku, bahwa mereka sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Jadi itulah gunanya kita memberi kepada sidang Tuhan ini, saudaraku. Jadi mereka sangatlah, saudaraku ya, menguasai pelayanan itu dan juga memperhatikan kita. Jadi puji nama Tuhan, saudaraku. Biarlah kita senantiasa, saudaraku, mencukupkan segala kebutuhan kita. Lalu kita bisa memberi kepada Tuhan. Saya bacakan di ayat 11 lagi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Paulus ini dalam tiap-tiap hari dia mencukupkan diri. Kepada kita, saudaraku, kalau kita sudah diberkati Tuhan, jangan berpoya-poya. Tapi ingatlah pekerjaan Tuhan. Karena semuanya itu adalah daripada Tuhan. Ayat 13 dikatakan, ayat ini selalu dipakai orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, saudaraku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Beda halnya, saudaraku. Di sini Paulus menceritakan tentang pemberitaan Injil. Jadi kalau ada orang memakai ayat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan, itu tidak pas ayatnya, saudaraku. Karena di sini konteksnya adalah pemberitaan Injil. Berarti kalau saudara memberitakan Injil memakai ayat ini baru pas, saudaraku. Tapi kalau seperti berapa tahun yang lalu petinju memakai ayat ini nggak pas itu, saudaraku. Ayat 14 dikatakan, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Berarti jemaat Filipi ini selalu memperhatikan segala kebutuhan Paulus ini, saudaraku. Makanya diutusnya Epaphroditus. Dan Epaphroditus itu artinya, saudaraku ya, tersayang. Dialah yang membawa kiriman dari Makedonia ke Roma, saudaraku. Kalau dilihat, saudaraku, saya lihat dari Google bahwa perjalanan Paulus ini, Epaphroditus ini sekitar 1.200 km menuju Roma, saudaraku, penjara. Jadi begitu banyak juga halangan daripada Epaphroditus ini, saudaraku. Padahal dia memberi kepada Paulus, tapi tentu banyak halangan. Dia harus berjalan kurang lebih selama sebulan. Saudara bayangkan perjalanannya selama sebulan. Belum lagi jumpa dengan Paulus, saudaraku, menghadapi penjaga di penjara dan juga menghadapi pejabat-pejabat dan kaisar di Roma, saudaraku. Jadi begitu banyak hambatan atau halangan dan pencobaan yang dihadapi Epaphroditus ini, saudaraku. Tapi itu pun dia lakukan karena amanah yang sudah diberikan oleh jemaat Filipi ini, yang harus dia sampaikan kepada Paulus, saudaraku. Lalu dikatakan, kamu sendiri tahu juga, ayat 15, saudaraku ya. Hai orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada seorang pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi memang, saudaraku ya, jemaat Filipi ini sangatlah dipuji oleh Paulus, saudaraku. Biarlah kita juga di sini, saudaraku, dipuji Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam soal memberi. Jadi kalau saudara memberi itu, anggaplah itu, saudaraku ya, satu persembahan. Jangan saudara bayangkan, nanti kalau aku beri, Tuhan beri lagi 100 kali lipat.
Tidak demikian, saudaraku. Di dalam Amsal dikatakan, saudaraku, bahwa di sini, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Walaupun saudaraku tidak langsung, tapi Tuhan memperhatikan persembahan kita. Sama seperti janda miskin tadi, Tuhan berdiri di depan peti persembahan itu, saudaraku. Kalau kita baca di dalam Lukas dan Markus, bahwa Tuhan Yesus berdiri di depan peti persembahan, melihat orang kaya dan orang miskin. Dan di dalam perjanjian lama juga kita tahu bahwa janda Sarpat itu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Bagaimana janda Sarpat itu sangatlah miskinnya, tapi disuruh lagi membuat makanan kepada Elia. Sedangkan tidak ada lagi, hanya sedikit minyak dibuli-buli. Tapi oleh karena kepatuhannya itulah, oleh karena keyakinannya, kita tahu di kisah itu orang-orang Baal, orang-orang di sekitar daerah itu menyembah berhala, saudaraku. Tapi janda itu percaya kepada Elia. Makanya Elia itu mengatakan, janda itu mengatakan, demi Allahmu. Berarti dia juga bukan sebetulnya percaya kepada Allah Elia. Demi Allahmu, berarti dia memberi oleh karena Allah Elia. Selanjutnya, saudaraku, bahwa pemberian kita ini, saudaraku, ya, merupakan bantuan kepada seluruh pekerjaan Tuhan, saudaraku. Entahkah persembahan pembangunan atau persembahan penginjilan, saudaraku, ya. Kita di sini tidak ditetapkan memberikan persembahan penginjilan, tapi semua sudah masuk di dalam pekerjaan Tuhan itu, saudaraku. Persembahan kita setiap hari Minggu itu sudah masuk dalam penginjilan, karena gembala yang mengelola keuangan itu, saudaraku. Jadi kita jangan timbang-timbang itu, saudaraku, ya. Jadi kita pertama memberi, kalau kita memberi kepada Tuhan, kita pertama memberi kepada gereja. Kedua, kita memberi kepada Tuhan dan di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi 3, saudaraku. Kita memberi kepada hamba Tuhan, kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk Tuhan. Filipi 4 ayat 15, kamu sendiri tahu bahwa orang, ini sudah kita baca, saudaraku, ya. Oke, kesimpulannya, saudaraku, bahwa setiap kita anak Tuhan ini harus memang bertumbuh di dalam hal memberi ini, saudaraku, supaya kita nantinya, saudaraku, ya, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam segala hal, dalam segala baik materi. Tapi ingatlah selalu, saudaraku, bahwa kita memberi oleh karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Jangan kita selalu, saudaraku, ya, memberi dengan terpaksa atau bersungut-sungut. Banyak hal yang kita bisa beri. Contohnya di dalam pembangunan gereja, contohnya nanti, saudaraku, tahun depan. Bisa saja, saudaraku, ya, entah Pak Damani, saya dari 1 Eltor, bisa saja, saudaraku, ya, untuk membangun gereja. Saya pasir 1 Eltor. Atau dari Pak Sagala, saya kayu 1 motor. Itu memberi, saudaraku, ya. Tidak mesti dengan uang atau dengan amplop persembahan selalu, saudaraku. Banyak hal kita memberi dalam pekerjaan Tuhan ini. Jadi kalau kita sudah ada tempat, sudah ada wadah dalam memberi, kita bersemangat, saudaraku. Kelihatan pemberian kita itu. Tapi kalau macam ginilah, saudaraku, ya, kita memberi uang kontrakan kita aja dalam setiap tahun banyak, saudaraku. Kelihatannya tidak ada yang kita beri itu, kelihatannya. Tapi kalau kita memberi dengan, apalagi sudah ada tapak, sudah ada tempat, ada nampak hasilnya, saudaraku. Tapi kemuliaan nama Tuhan semuanya, saudaraku, kita memberi. Tapi dengan kesehatian kita, saudaraku, itu akan jadi. Sidang Tuhan akan dibangun, saudaraku.
Amin, saudaraku. Kita tidak lagi mengontrak, kita tidak lagi pening memikirkan sewa setiap tahun, saudaraku ya. Tapi kita semuanya bersyukur dan kami percaya, saudaraku, kita semuanya diberkati Tuhan. Baik juga pekerjaan kita tidak terus, saudaraku ya, yang menarik becak bisa jadi tokeh becak, yang beladang jadi petani berdasi, saudaraku ya, yang kantor naik jabatannya, dan yang lainnya, saudaraku. Berarti ada peningkatan. Kalaupun demikian, kalaupun tidak, saudaraku ya, jangan kecewa. Karena pemberian kita itu tetap berharga di mata Tuhan. Karena itu merupakan pahala kita nantinya. Jadi kita memberi bukan supaya kita diselamatkan. Kita memberi oleh karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Iya. Nah, sangat luar biasa ya Bapak Ibu firman Tuhan kita hari ini. Dan karena tema kita juga tahun ini adalah tahun pemuritan, jadi semua kita dimuridkan Bapak Ibu, semua kita pasti bisa. Nah, saya rangkum sedikit, sudah disampaikan oleh Bapak Tarigan tadi, saudaraku, bahwa tema kita hari ini adalah memberi dan menerima. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang memberi, sebenarnya banyak pertanyaan atau pemikiran yang timbul dalam hati kita ya. Salah satu pemikiran kita, wah ini firman Tuhan tentang memberi. Pasti karena gereja ini kekurangan uang. Pasti karena pendetanya kurang uang. Nah, bisa juga ketika berbicara tentang memberi, yang timbul dalam hati kita pertanyaan-pertanyaan. Apa itu memberi? Mengapa harus memberi? Apa yang harus kita berikan? Bagaimana cara kita memberi? Kepada siapa kita memberi? Apa akibatnya atau berkatnya atau efeknya ketika kita memberi? Itu mungkin gak sampai pertanyaan kita ke situ Bapak Ibu. Nah, jadi apa itu memberi? Memberi itu artinya menyerahkan atau membagikan, menyampaikan sesuatu. Berarti kalau secara logika, kalau ada pada kita, kita beri kepada orang lain, secara logika, hitung-hitungannya yang ada pada kita berkurang. Benar Bapak Ibu? Tetapi menurut firman Tuhan, itu yang sampaikan Bapak Tarigan tadi, bahwa ketika kita memberi, ada efeknya kepada kita yang memberi, kepada orang yang menerima. Seperti tadi, yang memberi adalah jemaat di Filipi, yang menerima adalah hamba Tuhan Paulus, dan yang dimuliakan adalah nama Tuhan. Itu mesti kita pahami dulu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung pola pikirnya, oh memberi, oh berarti kita pikirkan uang. Nah, mengapa harus memberi? Karena itu bukti kasih. Yohanes 3:16, Allah begitu mengasihi dunia ini dan dia memberikan, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Jadi kita memberi bukti mengasihi, bukan memberi supaya diberkati. Itu tadi sudah disampaikan Bapak Tarigan. Kita memberi karena mengasihi. Amin, saudara. Apa yang harus kita berikan? Kalau dalam teks tadi, dalam Filipi 4 tadi, yang mereka berikan itu, jemaat berikan kepada Paulus melalui Epaphroditus adalah uang, persembahan. Jadi dalam perikop itu uang ya Bapak Ibu. Tetapi dalam perikop lain, dalam ayat-ayat yang lain, kita juga bisa memberikan uang kita, harta kita, tenaga kita, waktu kita, hidup kita, talenta kita, karunia-karunia kita. Nanti sudah boleh baca 1 Petrus 4, 10, 11. Bagaimana cara kita memberi? Ini harus diperhatikan. Harus memberi dengan murah hati. Sudah disampaikan Pak Tarigan juga. Bukan terpaksa. 2 Korintus 9, 6 ayat 7. Kepada siapa kita memberi? Tadi jemaat Efesus, mereka memberi kepada hamba Tuhan, Paulus. Yang dalam hal ini dia sedang dipenjara.
tentu kalau dia di penjara dia tidak bisa bekerja. Artinya dia butuh uang. Kadang kita kalau mengunjungi orang di penjara, Bapak Ibu, kita belikan dia makanan, mungkin kita kasih juga uang. Nah, begitu juga Paulus di penjara, dia tidak bekerja, tentu dia membutuhkan uang. Maka jemaat di Filipi mengutus Epaphroditus untuk membawa persembahan yang mereka kumpulkan. Tahukah Bapak Ibu bahwa jemaat di Filipi itu, mereka itu sangat miskin. Boleh kita lihat sebentar ayatnya, saudara, ya. Kisah 16 ayat 12. Jadi Filipi itu ada di Makedonia ya, saudara ya. Kisah 16:12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Ini sudah disampaikan Pak Tarigan juga. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Ini tadi yang sampaikan Bapak Tarigan tadi, saudara, sangat miskin papa. Seperti janda miskin ketika memberikan persembahan, habis semua, nggak ada lagi. Begitu juga jemaat di Filipi, mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu, mungkin kita masih miskin secara harta, tetapi saudara boleh kaya dalam kemurahan. Banyak gereja kaya dia dalam harta, termasuk jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus sangat kaya, tetapi Paulus tidak menerima bantuan apapun dari jemaat di Efesus. Mereka kaya, saudaraku. Bahkan di Efesus dia berkata, aku nggak pernah menyusahkan kamu. Sudah dibacakan tadi. Dia bekerja di situ membuat tenda, saudaraku, untuk menghidupi kehidupannya. Sebenarnya kalau menurut pemikiran kita, justru di Efesus lah dia memperoleh banyak uang karena dia melayani jemaat kaya. Tetapi saudaraku, justru orang Filipi yang miskin, sangat miskin, itulah yang memberikan persembahan. Kita boleh bayangkan kalau misalnya orang miskin memberi dibandingkan orang kaya memberi. Kalau sekarang ini mungkin saudaraku ya, persembahannya ada uang merah, ada uang abu-abu. Itulah bandingannya. Tetapi saudara perhatikan apa dikatakan Paulus. Aku sangat berkelimpahan dengan pemberian itu. Wow. Bapak Ibu, sekali lagi kita boleh miskin harta, tetapi kita boleh kaya dalam kemurahan. Jemaat di Efesus, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya kalau misalnya dia hanya mampu memberi 2.000, melebihi itu diberikannya 5.000. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wow. Apa yang mereka berikan? Mereka memberikan diri mereka. Bukan hanya hartanya Bapak Ibu, bukan hanya uangnya, dirinya. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudaraku, jemaat di Filipi ini miskin harta tetapi kaya dalam kemurahan. Dan kemurahan berbicara soal memberi. Meskipun jemaat di Filipi miskin, namun saudaraku, dia memberi untuk pekerjaan Tuhan. Maka apa efeknya? Apa berkat bagi si pemberi? Ayat 19 tadi sudah dibacakan. Maka Rasul Paulus berdoa bagi jemaat yang sudah memberi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dalam terjemahan lama dikatakan, Allahku mencukupkan keperluanmu. Ketika kita memperhatikan orang miskin, atau ketika kita memberi kepada orang lain yang susah, maka Tuhan akan memenuhi, mencukupkan segala keperluan kita. Amin, saudaraku. Jadi itu alasan mengapa kita harus memberi. Karena memang kita baca beberapa ayat supaya saudara pola pikirnya berubah. Firman ini diberitakan, kami berdoa agar pola pikir kita berubah. Kemudian usaha kita semakin diberkati Tuhan. Jemaat semakin diberkati Tuhan, saudaraku, dengan limpah.
Tapi harus memiliki pemahaman yang benar ketika kita memberi sesuatu, memberi persembahan, menolong orang-orang miskin dan lain sebagainya. Tadi salah satu sudah dibacakan Bapak tadi kan, Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat. Perhatikan nih. Jadi di sini memberi, saudaraku ya. Yang diberi di sini berkat. Diberi kelimpahan. Tapi banyak orang mau hanya berkat saja. Tapi tidak mau memberi. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Pernahkah saudara menaruh belas kasihan kepada orang lemah, orang miskin, orang lumpuh, orang buta, panti jompo, anak yatim piatu? Kalau kita menaruh belas kasihan dikatakan kita memiutangi Tuhan, membuat Tuhan berhutang kepada kita. Wow. Kalau Tuhan berhutang kepada kita nggak perlu seperti penagih hutang. Mana hutangmu? Kau janji hari itu hari apa kau bayar? Nggak ada. Nggak. Kalau Tuhan dipiutangi, Dia akan membalaskan tepat pada waktunya. Amsal 21:13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Perhatikan ini. Ini semua berbicara tentang memberi. Yang ini tadi memberi berkat, yang ini tadi memberi belas kasihan, yang ini tadi memberikan telinga bagi jeritan orang lemah. Banyak kita ketika dalam kesesakan berseru dan kita berkata, kenapa Tuhan tidak menjawab aku? Karena ketika orang yang lemah menjerit, kita menutup telinga. Jujur Bapak Ibu, untuk kasus yang terjadi di Indonesia saat ini, kami gereja juga berdoa untuk orang-orang, agar orang-orang yang diperlakukan tidak adil mendapat keadilan. Ada orang yang menjerit, kita bantu dalam doa, nyatakan kuasa-Mu, tegakkan keadilan Tuhan. Sehingga ketika kita berseru-seru saudaraku, Tuhan menjawab kita. Amsal 22:9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati juga ini saudaraku berbicara tentang memberi. Memberi itu murah hatinya, baik hatinya. Amsal 28:27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Bapak Ibu perhatikan sekitar kita, sekeliling kita. Tolong orang-orang miskin, beri. Bahkan dalam ajaran Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau hatinya murah, gak usah didorong-dorong pun memberi, murah hati aja mengalir. 2 Korintus 9:6-8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Memberi untuk orang miskin atau orang susah yang membutuhkan akan memberikan efek positif kepada si pemberi. Jadi jangan saudara berpikir ketika kita menerima saja baru diberkati. Melalui firman yang kita baca hari ini, jemaat Efesus yang memberi kepada Paulus berdoa kepadanya dalam Filipi 4:19 agar kebutuhan jemaat, baik kebutuhan materi, jasmani dipenuhi. Tetapi jemaat Paulus juga yang menerima persembahan itu diberkati. Dia katakan tadi, kau sudah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ketika kita memberi dalam kesusahan orang lain, kita sedang ikut mengambil bagian. Maka saudara mengambil bagian dalam kesusahan orang lain? Mau saudaraku? Ketika Yesus diurapi oleh seorang wanita, Yudas berkata, untuk apa dibuang-buang itu minyak mahal? Lebih bagus diberikan kepada orang-orang miskin. Sebenarnya dia berkata begitu bukan karena dia peduli kepada orang miskin, tapi karena dia jahat, dia pencuri.
Tuhan berkata orang-orang miskin selalu ada padamu. Bapak Ibu, di sekeliling kita banyak orang-orang yang sangat miskin, orang-orang yang membutuhkan. Mungkin bagi kita uang 5.000, sisa-sisa belanja atau sisa-sisa beli bensin kita tidak ada nilainya. Tetapi bagi orang saudaraku uang 5.000 rupiah itu akan sangat menolong dia. Saudara pikir bagaimana dengan 5.000? Tapi mungkin saudara nggak pernah mendengar cerita. Makanya saudara rajin mengunjungi ya. Kalau rajin mengunjungi banyak kita tahu cerita. Suatu kali kami mendengar cerita ada seorang yang juga berkekurangan. Indomie itu dibagi 4 supaya pagi separuh seperempatnya, siang dibagi 4 1 bungkus supermie atau Indomie. Saudara pikir mana mungkin? Bapak Ibu, itu sebabnya jemaat di Filipi ini mereka memberi dari kekurangan mereka. Bukan pemberian kita itu yang dilihat Tuhan Bapak Ibu, tetapi bagaimana sikap hati kita. Bahwa kita memberi bukan untuk mengharapkan untuk dikembalikan, tetapi kita memberi karena kita mengasihi. Amin saudaraku. Entahkah saudara, Filipi 4:17 dikatakan Paulus, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan. Jadi ketika kita memberi, keuntungan itu diperbesar. Itu artinya ketika kita memberi, kita mendapat keuntungan. Apa yang kita buat untuk orang-orang susah di dunia menambah keuntungan. Kalau ibarat tadi saudara punya rekening di bank, ketika saudara setiap kali berbuat baik, maka akan selalu timbul ya. Kalau kita punya e-banking, selalu tiap hari datang masuk ke rekening. Coba kalau saudara bayangkan, setiap nilai kebaikan itu masuk di rekening. Setiap saudara ini menolong orang miskin masuk, ting, buka, oh masuk. Tapi kadang kita nggak berpikir tentang ini, kita hanya berpikir tentang uang di rekening, kita tambahkan, tetapi perbuatan baik kita tidak kita tambahkan. Nah jadi saudaraku, ya pemberian itu memberikan keuntungan bagi kita. Entah pemberian itu kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, penginjilan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, untuk pembangunan gereja, atau memberi kepada orang lain, orang miskin, orang yang berkekurangan. Kita akan menerima berkat. Amin saudaraku. Jadi hari ini melalui firman Tuhan saudaraku, bahwa ada berkat ya ketika kita memberi, itu akan menolong orang yang kita berikan kepadanya, dan kita sendiri yang memberi diberkati. Dan kemudian pihak ketiga yang sangat juga dimuliakan adalah Tuhan ketika kita memberi dengan kasih. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita pulang dan memperhatikan orang-orang susah,
orang-orang sakit, orang-orang yang berkekurangan, panti-panti asuhan. Berilah untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tidak ada jalan lain untuk kita diberkati. Keadaan ekonomi kita dipulihkan. Firman Tuhan berkata, saudara, banyak orang yang menyebar harta tetapi berkekurangan, tetapi sangat berkelimpahan. Tetapi ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi sangat berkekurangan. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan firman Tuhan ini. Dalam Matius 25 dikatakan, ketika aku lapar kau tidak memberi aku makan, ketika aku haus kau tidak beri aku minum, ketika aku telanjang kau tidak beri aku pakaian, ketika aku di penjara kau tidak melawat aku, ketika aku sakit kau tidak mengunjungi aku, menjenguk aku. Mari Bapak Ibu kita praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita sebagai si pemberi juga. Filipi 4:19, Tuhan akan memenuhkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau mengajari kami melalui firman-Mu yang kami baca. Dan kami boleh belajar mencontoh jemaat yang ada di Filipi. Walaupun mereka sangat miskin, tetapi mereka memberi dari kekurangan mereka. Bahkan memberi melampaui kesanggupan mereka. Mereka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberi kepada hamba Tuhan, Rasul Paulus, yang pada saat itu di penjara. Dan pemberian mereka itu meringankan beban Paulus. Kami juga rindu Tuhan pelajaran bagi kami. Kiranya dengan pemberian yang kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang susah, kiranya itu dapat meringankan beban mereka. Sekecil apapun Tuhan yang kami berikan itu, biarlah kami melakukannya karena kami mengasihi. Dan akibat dari pemberian yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus, Paulus berdoa agar jemaat di Filipi, agar Tuhan memenuhkan segala kebutuhan mereka, baik kebutuhan jasmani, rohani mereka Tuhan, untuk keperluan mereka dipenuhi. Melalui firman Tuhan kami dengar hari ini, bahwa adalah kehendak-Mu kami memberi Tuhan. Karena ketika kami memberi, kami juga Tuhan Yesusku akan diberkati. Dan orang yang kepadanya juga kami beri, dia juga akan diberkati. Dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Hari ini tolong kami, buka mata kami, agar kami tidak hidup untuk diri kami sendiri. Tetapi kami dapat memberikan apapun yang dapat kami berikan kepada orang lain. Untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, orang-orang susah, orang-orang miskin. Dengan segala talenta Tuhan yang kami miliki, dengan segala apa yang ada pada kami, dengan harta kami, dengan kekayaan kami ya Tuhan. Biarlah kami seperti jemaat di Filipi, walau mereka miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Berkati semua umat-Mu jemaat Giat kilometer 14,5. Walaupun kami mungkin masih miskin secara materi, tetapi biarlah kami kaya dalam kemurahan. Dan Engkau mengajari umat-Mu, berbicara kepada umat-Mu Tuhan, agar mereka tidak berkata, apa yang ku beri? Untuk apa aku memberi? Mengapa harus memberi? Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, untuk mengubah kehidupan kami, untuk mengubah ekonomi kami, untuk mengubah keadaan kami tidak tetap miskin. Biarlah kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Biar kiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, agar pola pikir kita dalam memberi berubah.
Kalau selama ini kita masih pelit, kiranya melalui firman Tuhan ini, kita diubahkan menjadi orang yang murah hati. Bahkan kalau selama ini saudara belum pernah memberikan harta saudara, atau hasil pertama dari segala penghasilan saudara, mulai hari ini saudaraku, praktekkanlah. Nah, Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu harta tetap bertambah. Bapak Ibu, kita praktekkan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Adakah saudara yang mau didoakan? Ada yang sakit? Kalau tidak ada Bapak Ibu, sebentar kita berdoa untuk saudara. Kita praktekkan firman Tuhan ini. Walau mungkin kita belum ke sana, tapi kita akan berdoa, memberi doa untuk Bapak Empinem yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pita Insani. Kita berdoa agar Bapak ini tensinya normal, gula dalam darahnya juga normal, dan pembekuan sedikit di otak belakang disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Dan juga kita berdoa buat saudara kita Ibu Joshua, istri dari Bapak Ben Tarigan, agar ibu ini percaya kepada Yesus, diselamatkan. Saudaraku, mari ambillah waktu untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Bapa di sorga, saat ini kami mempraktekkan firman-Mu, kami memberi perhatian, memberi doa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa buat hamba Bapak Empinem yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pita Insani Namorambe, ya Tuhan, di mana hamba-Mu ini sedang sakit. Kami berdoa agar tensinya normal, tekanan darahnya normal, gula dalam darahnya normal. Kami berdoa agar penyumbatan atau pembekuan yang ada di otak belakang juga sembuh pulih oleh bilur-bilur Yesus. Mujizat-Mu jadi, ulurkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan hamba-Mu ini. Berkati semua para perawat, dokter yang menangani pengobatan Bapak ini, agar memberikan pelayanan yang baik dan tepat, pemberian obat yang tepat. Tuhan, terima kasih, beri hikmat bijaksana, agar tidak ada kesalahan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara kami Ibu Joshua, istri dari Bapak Ben Tarigan, yang saat ini juga sedang dirawat di rumah sakit oleh karena menderita sakit asma. Bapak, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Yang pertama kami berdoa agar Ibu Joshua diselamatkan. Dia mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Tuhan, mujizat-Mu terjadi atasnya, kesembuhan terjadi atasnya. Berikan kesempatan waktu kepada kami untuk mendoakan, untuk mengunjungi, untuk melayani Ibu Joshua ini Tuhan. Demikian juga Bapak Empinem. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Mari kita selidik hati kita. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ujilah hatimu. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, roti yang melambangkan tubuh Yesus dan anggur yang melambangkan darah Yesus, Tuhan berkata, ingatlah aku. Ingatlah akan kasih Tuhan saudaraku, yang sudah menyelamatkan kita, mengampuni kita. Maka kita juga harus ingat untuk mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Jangan ada dendam, sakit hati, saudaraku. Mari saling mengasihi. Saya pribadi mohon maaf jika ada perkataan, perbuatan, sikap saya yang mungkin kurang menyenangkan bagi Bapak Ibu atau melukai hati Bapak Ibu. Secara pribadi saya meminta maafkan saya, agar tubuh dan darah Yesus ini menjadi berkat bagi kita, saudaraku. Dan kalau ada di antara kita, sesama kita di sini, saudara boleh praktekkan seperti firman Tuhan tadi. Katakan, aku mengampunimu saudaraku, ampuni aku saudaraku. Jangan pertahankan kepahitan itu saudara, itu tidak membawa keuntungan bagi kita. Justru itu akan membuka jalan iblis untuk merusak, untuk membunuh, untuk menghancurkan kita Bapak Ibu. Berdamailah selagi masih ada hari ini. Sekali lagi sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, uji hati kita. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Setiap kali kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami mau memberitakan kematian-Mu. Kami mau mengingat pengorbanan-Mu, bahwa Engkau telah mati bagi kami, darah-Mu dicurahkan. Dan kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati roti dan anggur Tuhan, sucikan dengan darah-Mu. Persatukan kami dalam kasih-Mu, tubuh Kristus, Gereja Injil Anugerah Tuhan. Persatukan suami istri memiliki hubungan yang baik, yang intim satu dengan yang lain. Persatukan orang tua dengan anak dalam kasih-Mu Tuhan. Seperti Engkau berdoa agar kami juga satu seperti Bapa dan Engkau satu adanya. Hamba-Mu berdoa agar tubuh dan darah Yesus menjadi berkat bagi kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari pelayan perjamuan kudus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus.